Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Puji Lestari. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program studi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bertugas SMK PGRI Peloso, Jombang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Baik. Baik, sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari ketua kelas, monggo. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Iya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Samira. Safira. Kenapa Safira? Sakit. Sakit. Ada lagi? Sudah, Safira saja yang sakit. Semoga cepat sembuh ya. Anggraini, Azila, Azara, Dinda Ayu, Edi, Erika Putri, Ika Vivi, Imalia, Jihad, Maulidia, Risma, Siti Subaida, Sonia, Tatian, Piana. Sebelum kita ke materi hari ini, siapa yang masih ingat dengan materi yang sebelumnya, materi minggu kemarin? Fibri. Materi tentang pengertian norma. Siapa lagi yang masih ingat? Imet. Dan pelanggaran norma yang berlaku. Dan pelanggaran norma-norma yang berlaku. Jadi materi yang kemarin adalah satu tentang norma. Pengertian norma yang kedua adalah macam-macam norma.
yaitu 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan tentang kesepakatan bersama di sekolah, khususnya di kelas. 2. Peserta didik mampu mengklasifikasikan kesepakatan bersama di sekolah terkait dengan norma-norma yang harus dipatuhi. 3. Peserta didik mampu membuat kesepakatan bersama di lingkungan kelas, terutama di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan kesepakatan bersama di sekolah terkait dengan norma-norma yang harus dipatuhi di kelas. Teknik penilaian pada pembelajaran kali ini ada 2. Saya menggunakan 2 teknik penilaian. Yang pertama yang akan dinilai yaitu adalah 1 penilaian sikap, di mana sikap kalian saat nanti berdiskusi. Jibrang, bagaimana kayak berduduk, kayak berbicara ya. Yang kedua adalah penilaian keterampilan, di mana saat penilaian ini dilakukan saat kamu presentasi atau menyajikan hasil diskusi kalian. Paham? Paham. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran hari ini tentang kesepakatan bersama. Membuat kesepakatan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jika ditelusuri lebih lanjut, kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan negosiasi sebagai 1. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain, atau 2. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Kesepakatan bersama bisa terjadi hanya antara 2 orang atau lebih. Hubungan antara 2 orang, apalagi dalam sebuah perjalanan bersama, tentu memerlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama juga bisa dilakukan dalam kesatuan sosial terkecil, yakni keluarga. Antara orang tua dan anak bisa dibangun kesepakatan bersama agar keluarga menjadi lebih asyik, lebih dinamis, dan saling mendukung. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk menguatkan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama mewujud dalam bentuk asimilasi atau pembauran kebudayaan, dan akulturasi atau penerimaan sebagian unsur asing. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Kesepakatan bersama diperlukan di antara unsur-unsur atau para pihak yang berbeda untuk menghindari konflik dalam kehidupan bersama. Sebenarnya, dalam proses perundingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan juga ada kesepakatan bersama. Dalam hal membentuk perundang-undangan, kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kesepakatan bersama akan membuahkan peraturan bersama atau yang disebut sebagai norma. Kesepakatan bersama diambil karena sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan dari level terkecil, seperti antara 2 orang atau pihak,
sampai terbesar di tingkat negara dan dunia. Sebuah kepemimpinan yang mengarah kepada tujuan bersama, di sana dibutuhkan kesepakatan bersama. Tidak lain agar terjadi proses mencapai tujuan secara bersama-sama, saling menghargai, saling mendukung, dan pada akhirnya semua diharapkan akan merasakan hal yang sama ketika tujuan tercapai. Kesepakatan dapat tertulis dan tidak tertulis. Dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah, ada kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam peraturan kampung atau peraturan sekolah yang ditulis, ditempel, dan dapat dibaca di berbagai tempat. Sedangkan kesepakatan antar teman sejawat seringkali tidak tertulis, setiap orang mengandalkan ingatan masing-masing. Antara Pancasila, UUD NRI tahun 1945, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula kesepakatan bersama, tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial. Dalam membuat norma dalam masyarakat atau dalam lembaga pendidikan selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama. Diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat atau sivitas akademika dalam lembaga pendidikan. Dengan partisipasi, maka diharapkan sebuah norma akan lebih baik dan dapat diterapkan lebih efektif. Hanya saja, dalam proses membangun kesepakatan, sering tidak mudah, terlebih di awal. Kita dihadapkan dengan banyak kepala yang memiliki cara pandang dan pikiran berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan dengan keragaman latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kita dihadapkan dengan banyak orang atau pihak yang memiliki kepentingan yang terkadang bertentangan. Pada unit ini, diperlukan seni kepemimpinan dalam memimpin, termasuk di awal, bagaimana memimpin orang dan pihak-pihak yang beragam bahkan bertentangan. Bagaimana menjadikan keragaman sebagai sumber energi, sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam kepemimpinan, membangun dan mencapai kesepakatan bersama juga memerlukan jiwa yang tangguh dan siap menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi, seperti kesamaan di depan hukum, tidak boleh ada diskriminasi, senantiasa bersikap toleran, dan menghargai hak dari setiap orang atau pihak. Dengan cara demikian, diharapkan kesepakatan bersama bisa benar-benar menjadi panduan dalam berhubungan dan bergandeng tangan. Dengan cara demikian pula, kesepakatan bersama yang ada sungguh-sungguh mencerminkan kehendak bersama, bukan hanya mencerminkan kehendak pimpinan atau pihak tertentu saja. Mari kita coba melihat bersama, apakah sebuah norma yang ada di sekitar kita benar-benar berangkat dari sebuah kesepakatan bersama. Baiklah, dari video yang saya sampaikan, apa yang saya tayangkan ini. Siapa yang mau menanggapi video tadi? Nesya. Kesepakatan bersama juga bisa dikatakan negosiasi. Negosiasi diidentifikasikan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Betul, kesepakatan bersama sama halnya dengan negosiasi atau berunding. Siapa lagi yang mau menanggapi? April. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antar pihak yang bersengketa. Betul, dari negosiasi, berunding, ada sengketa kan, dirundingkan lagi, ada lagi terakhir, Azila. Kesepakatan bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih. Baiklah, kita bagi kelompok dulu, silakan berdiri. Kita bagi 4 kelompok, jadi berhitung sampai 4. Monggo dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
kalian membuat kesepakatan bersama di kelas dengan kelompok masing-masing melalui media Canva yang ada di HP kalian masing-masing. Paham? Kalau begitu langsung kita kerjakan. Coba, silakan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sudah. Baiklah, sebelum kita melakukan presentasi, kita ice breaking dulu ya, biar otak kita fresh dan lebih konsentrasi lagi. Sudah siap? Siap. Ikuti apa kata saya. Jika saya bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, ya. Kalau tepuk 1 berarti tidak usah bertepuk. Sudah? Siap? Kita mulai. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk 1. Ya, kurang konsentrasi. Kita lagi. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Ya, oke, konsentrasi lagi dong. Baiklah, kita presentasi dulu. Siapa yang mau presentasi yang pertama? Kelompok 1. Siapkan dirinya. Nomor 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Ika Fiandriani. Saya Melisa Maprendia. Saya Zina Malika. Saya Maria Firmina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesepakatan kelas. Yang pertama, keimanan, doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, kebersihan, menjaga kebersihan ruang kelas. Yang ketiga, keamanan, saling menjaga barang-barang di kelas. Yang keempat, kekeluargaan, saling
berinteraksi bersama teman. Kelima, keindahan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Keenam, kerapian berseragam sesuai aturan sekolah. Keindahan bersama-sama menghiasi ruang kelas. Tujuannya menanamkan pembelajaran yang lebih disiplin, membuat siswa akan lebih memiliki tanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Kita dengarkan dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Suti Subaidasari. Saya Mulia Putri. Saya Kabupaten Saya Daya Rini. Baiklah, presentasi kami akan mulai. Oke, kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Tujuan kesepakatan telah dibuat menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman karena sebagai strategi belajar sekaligus bersosialisasi. Contoh-contoh kesepakatan berlaku. 1. Hadir di depan waktu setiap hari. 2. Diam saat guru sedang mengajar. 3. Menghormati guru dan teman-teman. 4. Kenakan seragam dengan baik. 5. Berperilaku sopan dan disiplin. Sekian dari kami. Belajar salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk para kalian. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesepakatan kelas. Perkenalkan, saya Fiana Aulia, saya Dian Fitri, Saya Sonia Alhamdulillah Arifah. saya Risma Afulia Pranasti. Kesepakatan kelas. 1. Menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. 2. Komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. 3. Kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat untuk setiap sesi kelas. 4. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 5. Jujur. Siswa harus berani mengakui kesalahan dan menyatakan kejadian dengan jujur. 6. Saling menghargai. Tidak boleh melemparkan pemikiran yang berlebihan atau mengarah ke perundangan. 7. Penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Tujuan adanya kesepakatan kelas ialah supaya siswa-siswi menghormati dan menghargai satu sama lain. Membuat siswa akan merasa memiliki tanggung jawab, disiplin, dan untuk menjaga ketertiban di kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baiklah, selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Indonesia Seria, saya Wibresya, saya Sasa Putra Yusuf, saya kemudian di Baik, alasan kami membuat kesepakatan kelas adalah untuk mengajak teman-teman patuh dalam setiap aturan. Contoh kesepakatan dalam keimanan yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selanjutnya, kesepakatan dalam kebersihan, seperti menjaga kebersihan di ruang kelas. Yang ketiga, kesepakatan dalam keamanan, saling menjaga barang-barang yang ada di kelas. Yang keempat, kekeluargaan, saling berinteraksi bersama teman. Kelima, kerapian, berseragam sesuai aturan sekolah. Keenam, keindahan bersama-sama menjadi ruang kelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan karena sebagai tempat kita didik, belajar sekaligus bersosialisasi. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk teman-temanmu. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selanjutnya, kesepakatan dalam kebersihan, seperti menjaga kebersihan di ruang kelas. Yang ketiga, kesepakatan dalam keamanan, saling menjaga barang-barang yang ada di kelas. Aman dan menyenangkan karena sebagai tempat kita terdidik, belajar sekaligus bersosialisasi. Sudah bisa? Sudah. Sudah? Boleh buat? Ya. Yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selanjutnya, kesepakatan dalam kebersihan, seperti menjaga kebersihan di ruang kelas. Yang ketiga, kesepakatan dalam keamanan, saling menjaga barang-barang yang ada di kelas. Yang keempat, ketentuan saling berinteraksi selama Masih lagi? Sudah? Jadi? Sudah sampai mana? Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Beri aplaus semua kelompok. Baiklah, mari kita membuat kesimpulan dari membuat kesepakatan bersama. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan setelah membuat kesepakatan bersama? Membuat kesepakatan bersama harus melibatkan peserta didik. Saya Bu, Ya. pembuatan kesepakatan bersama sebagai budaya positif di sekolah. Selanjutnya, Pembentukan watak dan peradaban ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah. baiklah, itu adalah kesimpulan hari ini. Selanjutnya adalah materi untuk minggu depan. Materi yang harus kalian pelajari untuk minggu depan adalah tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Nanti di rumah silakan buka materinya dan buka YouTube tentang materi itu, nggih. Baiklah, selanjutnya adalah kita refleksi bersama dengan pembelajaran hari ini. Apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kalau senang, senyumnya mana? Baiklah, materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa ya, Bu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.